Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning students. How are you today? Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Farida hope you are fine. Farida harapkan kalian semua dalam keadaan sehat. Ketemu lagi di kelas bahasa Inggris hari ini dengan materi yang berbeda. Untuk kelas 8, materi hari ini adalah tentang expressing obligation, prohibition, and suggestion. Disimak sampai habis ya. Jangan lupa untuk mencatatnya, dan yang belum subscribe channel MTS Nurul Islam wajib untuk subscribe. Dan untuk absen, jangan lupa tulis nama serta nomor absen di kolom komentar. Observe the picture below. Amati gambar yang ada di bawah ini. Gambar pertama menunjukkan seorang anak sedang belajar. Dia berkata, I have to finish my homework before playing. Lalu gambar kedua ada seorang wanita yang menutup mulutnya. Lalu dia berkata, shh, don't make noise. Shh, jangan ramai. Dan gambar ketiga ada seorang anak kecil yang sedang sakit. Dan temannya berkata, you should go to the doctor if you are sick. Atau I suggest you to see the doctor. Aku menyarankan kamu untuk menemui dokter. Expressing obligation. Menyatakan kewajiban. Obligation adalah kewajiban. Obligation dibagi menjadi 3. Obligation in the present atau kewajiban yang Obligation in the present adalah kewajiban yang dinyatakan pada saat ini. Contoh, I have to finish my homework before playing. Aku harus menyelesaikan PR-ku sebelum bermain. Kata have to di sini menyatakan kewajiban. Have to sendiri artinya adalah harus. Contoh kedua, it is necessary to take a Gojek. I am late. Sepertinya sangat penting untuk memesan Gojek. Aku terlambat. Kata necessary yang bercetak merah menyatakan obligation. Contoh ketiga, I must see the doctor now. I am not feeling well. Aku harus bertemu dokter sekarang. Aku merasa tidak enak badan. Kata must di sini artinya harus, maka dia menunjukkan obligation atau kewajiban. Obligation in the past, kewajiban yang dinyatakan di masa lalu atau sudah selesai. Contoh, I had to work extra hours to pay my bill. Aku harus bekerja ekstra untuk membayar hutang-hutangku. Nah, had to di sini sebenarnya artinya sama, harus. Dia bentuknya juga sama dengan have to. Hanya saja kalau had to menyatakan kegiatan yang sudah terjadi. Obligation in the future, kewajiban yang masih akan terjadi. Contoh, I'll have to borrow money. I'll, LL itu artinya adalah I will. Aku akan. Jadi di sini artinya aku akan harus meminjam uang. Nah, karena dia masih belum meminjam dan masih ada rencana, maka di sini adalah in the future. Lanjut, expressing prohibition. Yang berikutnya adalah menyatakan larangan. Larangan ini contoh seperti dalam bahasa Indonesia, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, jika dalam bahasa Inggris contohnya, don't make noise, jangan ramai. Don't feed the animals, jangan memberi makan hewan. Taxi driver mustn't park their taxi here. Supir taksi tidak boleh memarkirkan taksi dia di sini. It is forbidden to walk on the grass. Dilarang untuk berjalan di atas rumput. People are not permitted to walk on the grass. Orang-orang tidak diizinkan untuk berjalan di atas rumput. Parking is strictly prohibited between this park. Parkir dilarang di taman ini. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh dari prohibition atau menyatakan larangan. Kata yang dipakai bisa forbidden, not permitted, atau prohibited, yang artinya semua itu adalah dilarang.
Selanjutnya, expressing suggestion, menyatakan saran atau pendapat. I suggest that we should go to the museum if we visit Yogyakarta. Aku menyarankan kita seharusnya pergi ke museum jika ingin mengunjungi Yogyakarta. Atau, you should see the dentist. Kamu harus menemui dokter gigi. Nah, sekarang sudah tahu kan bedanya apa saja suggestion, prohibition, dan obligation. Berarti gambar yang di pertama tadi sudah bisa dijawab ya. Now your turn. Sekarang giliranmu adalah identifying the expression of obligation, prohibition, and suggestion. Giliranmu sekarang coba diidentifikasi. Ekspresi-ekspresi ini apakah termasuk obligation, kewajiban, prohibition atau larangan, atau suggestion atau saran. Nomor 1, don't play the ball in the house. Jangan bermain bola di dalam rumah. Termasuk apakah ini? Ya, termasuk prohibition atau larangan karena don't play, jangan bermain. Nomor 2, you must clean the broken vase and remove the trash. Kamu harus membersihkan vas yang sudah pecah tersebut dan membuang kotorannya. Ini adalah termasuk obligation atau kewajiban. Nomor 3, next time you should be more careful when walking on the stairs. Lain kali kamu harus lebih berhati-hati ketika berjalan di atasnya tangga. Ini adalah suggestion atau saran. Oke anak-anak, Farida harapkan kalian semua paham materi hari ini tentang obligation, prohibition, and suggestion. Jangan lupa untuk selalu sholat 5 waktu, baca Al-Qur'annya terus setiap hari, dan tetap patuh dan hormat pada orang tua serta patuhi terus protokol kesehatan agar kita semua tetap sehat dan kita bisa bersekolah kembali seperti sedia kala. Bu Farida akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.